Saya melihat apa yang terjadi di generasi Z itu sama saja sih sebetulnya. Artinya kalau kita mau melihat itu sebagai tantangan, sebagai pembelajaran, ya kita lebih menikmati. Kalau udah dapat penjelasan ya sudah, bedakan antara fakta atau perasaan. Terima kasih nih hari ini di podcast Diskusi Nalar bersama saya Wahid Nurdin Ahmadi yang sering dipanggil Wahid. Hari ini seru banget nih, kita kedatangan Mas Albert Hananto Prasetyo, dikenal sebagai praktisi NPL, trainer dan professional coaching. Terima kasih Mas Albert sudah berkenan hadir. Mas Albert, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai berkenaan dengan mental health, dengan diskusi yang agak merucutnya adalah detox pikiran ya. Nah, di diskusi kali ini kita juga sebenarnya mau agak menyinggung generasi Gen Z nih, yang sekiranya banyak stereotip bermacam-macam di kalangan masyarakat. Mas Albert menanggapi dengan stereotip negatif Gen Z yang sering dibilang Gen Z ini agak susah untuk menyesuaikan diri, terus sering mengeluh, nanti berkaitan juga nanti berdampaknya pada kesehatan mental, anxiety dan lain-lain. Kalau dari kacamata Mas Albert sendiri sebagai praktisi NPL, coaching dan trainer itu bagaimana sih Mas sebenarnya? Ya, terima kasih Mas. Saya melihat apa yang terjadi di generasi Z itu sama saja sih sebetulnya. Artinya kebutuhan manusia gitu, mereka tetap manusia, itu ada kebutuhan dasar, cuman karena zaman sehingga fokus konsentrasinya atau yang terekspos itu hal-hal yang mungkin buat generasi yang sebelumnya berbeda gitu aja sih. Jadi seperti mungkin tantangan atau mungkin kenyamanan, balance life, ya semua orang butuh ya mungkin gitu ya. Jadi hal-hal yang biasa saja. Lalu tergantung kita juga sebetulnya cara melihatnya. Jadi dari kitanya hal yang biasa gitu. Artinya kalau kita mau melihat itu sebagai tantangan, sebagai pembelajaran, ya kita lebih menikmati gitu. Jadi kalau tergantung kita mengartikan atau memberi nama itu negatif atau positif, kembali ke tergantung kita sih gitu. Kadang hal yang balance life positif enggak, kalau akhirnya semua dalam kantor itu ada balance life ya positif gitu. Jadi bagaimana kita mengelolanya aja sih. Bagaimana kita mengelolanya. Dan ini Mas, saya udah pernah ngobrol dengan salah seorang direktur dari salah satu bank ya di Indonesia. Ketika kami bertanya berkenaan dengan Gen Z ini yang mana dikenalnya agak susah untuk diajak kerja. Nah, kalau sepengalamannya dari Mas Albert sendiri, bagaimana sih sebenarnya Gen Z ini menjadi banyak orang yang akhirnya memunculkan stereotip tertentu gitu. Apakah karena memang Gen Z-nya sendiri atau memang karena keadaan sekarang gitu loh?
Kalau agensinya sendiri itu mungkin sudah banyak ya yang membahas tentang kenapa begitu gitu ya. Tetapi kalau contoh tadi ambil kasus di pekerjaan gitu, tergantung kita mengelolanya aja sih menurut saya. Jadi contohnya bekerja yang nyaman begitu ya. Jadi bukan hanya faktor gaji begitu. Nah itu bagaimana diterapkan di tempat kerja. Lalu faktor kedua juga semua orang sama. Orang itu pasti mau melihat contoh. Orang tidak bisa cuma asbun gitu ya. Istilahnya kita buat peraturan, pemimpinnya sendiri melanggar gitu. Jadi situasi-situasi itu bisa dikelola. Apa yang menjadi kebutuhan generasi sekarang itu mungkin juga dirasakan, hanya mungkin sekarang lebih speak up gitu, lebih berani ngomong lebih gitu. berani Jadi ngomong ya. mungkin bedanya di situ gitu. Lalu mungkin dulu tidak memungkinkan, sekarang lebih juga bisa dengan teknologi dan sebagainya lebih memungkinkan. Itu adalah hal yang dibantu aplikasi dan sebagainya. Yang penting kerjaan beres sehingga tidak harus ngelembur misalnya begitu. Tapi kan yang penting cari solusi gitu. Solusinya sama-sama disepakati gitu. Kita maunya apa jelas, kita tahu yang ku mau gitu kan ya. Terus solusinya apa gitu sih menurut saya. Lebih ke ini ya, balik lagi ke diri sendiri berarti ya, kemauan-kemauan dari individu-individu tertentu untuk memahami kondisi tersebut gitu ya. Betul. Jadi kalau tadi dibilang apakah pihak mana penyebabnya, balik lagi kita ini mau jadi victim atau jadi player gitu. Kita ini merasa korban, saya ini begini ya jangan disalahkan karena saya korban generasi nggak selesai-selesai. Nggak selesai itu ya. Ya karena memang bukan lagi kalau saya memenangi seperti ini Mas, Gen Z ini udah banyak fasilitas untuk berkembang. Kalau berhenti pada pemikiran bahwa kami korban, solusinya nggak dipikirkan, sebenarnya kan yang lebih penting kan solusinya lah, kan seperti itu. Nah kalau ini sebelum kita nanti lanjut ke pembahasan lebih menjerumus ya. Ini banyak yang belum tahu nih Mas. NLP itu seperti apa sih sebenarnya? Neuro Language Programming. Jadi neuro itu kan saraf, language bahasa, program ya struktur ya istilahnya begitu. Jadi kita mempolakan bahasa daripada otak gitu, istilahnya mempelajari pola juga, bukan jadi bukan hal baru itu sebetulnya yang terjadi di manusia, dicermati kemudian dibikin polanya terus kemudian jadi sebuah teori gitu. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi struktur bahasa. Berarti mempelajari struktur bahasa. Dan kalau NLP sendiri sebagai trainer dan coach itu pastinya dipakai kan, sangat berdampingan seperti itu. Tapi apakah juga dipakai di sektor lainnya gitu? Kan banyak sekali sekarang kayak guru spiritual atau psikiater, psikolog yang mana mereka, kalau psikolog dan psikiater kan akademisi ya, mereka sekolah dulu. Kalau NLP itu bagaimana? Apakah masuknya ke sertifikasi atau? Masuknya ke sertifikasi sih. Sertifikasi kita sedang dalam proses ke BNSP gitu. Jadi kalau dari sisi di sektor lain iya kita mempolakan orang manusia tanpa label kan gitu. Jadi yang dicermati pola-pola manusianya gitu. Oh, pola-polanya ya. Oke. Kemudian gini Mas Albert. Kan banyak sekali diskusi-diskusi kalau misal kita ketik aja di Google ya tentang Gen Z, nanti yang keluar itu pasti stereotip negatif. Nah, saya mau mengesampingkan itu dulu lah. Yang mau saya bahas adalah apa sih penyebabnya hingga munculnya stereotip tersebut, dan apa sih penyebabnya mental health yang kurang sehat sendiri. Kalau konon kabarnya ya, maksudnya sedekat yang saya tahu gitu ya, soalnya faktor-faktor kalau dari sisi internal penciptaan, faktornya Tuhan kan ranah yang sulit gitu ya dipastikan gitu. Apa Tuhan lagi cetak versi baru gitu kan, enggak juga gitu, rasanya enggak begitu juga gitu. Jadi kalau faktor eksternal kan dari konon kabarnya gitu kan, dari orang tuanya dulu mungkin
tidak enak begitu, belum fasilitas lengkap. Sekarang pengennya anaknya jangan ngulang seperti dia lagi gitu. Jadi dipermudah lah begitu. Lalu kedua, lahir sudah dengan kemajuan teknologi gitu yang makin lama makin mendistrak gitu. Terus sisi-sisi teknologi yang makin lama pengen cepat gitu. Jadi itu kan membuat habit dan otak pun berubah sebetulnya. Jadi bukan otak fisiknya tetapi cara berpikirnya, cara ininya akhirnya mempengaruhi gitu. Faktor berikutnya menurut saya kembali ke siapa yang bisa merespon, siapa yang bisa merencanakan. Salah satunya adalah pendidikan gitu. Kurikulum pendidikan itu menentukan menurut saya bagaimana kemudian menghasilkan sumber daya manusia yang seperti apa melihat segala sesuatu ini yang terjadi. Tapi pembentukan yang paling dasar kan juga sebetulnya keluarga. Gitu. Jadi keluarga ya. Ya, jadi nilai-nilai dalam keluarga kalau ditarik lagi ya bisa juga akhirnya kan menyinggung ke soal pengajaran agama gitu ya. Jadi nilai-nilai dan masyarakat ketika udah mulai besar dan hidup di dalam masyarakat ya masyarakat juga punya pengaruh pasti. Oke. Itu tadi kalau misalnya kita bahas di pendidikan tuh sebenarnya kan agak ini ya agak bahaya. Cuman kita bahas deh. Maksudnya adalah pendidikan keluarga dan pendidikan formal. Itu sampai sehari ini banyak sekali yang mengatakan masih banyak masalahnya di situ. Akar masalahnya itu berawal dari keluarga. Nah, pendidikan formal pun juga ternyata yang ada di Indonesia pun juga belum menjadi solusi gitu. Kalau dari Mas Albert sendiri menanggapi hal tersebut bagaimana sih? Gini, manusia itu kan tubuh jiwa roh ya, maksudnya mental. Saya penganut trikotomi itu. Jadi jiwa mentalnya ini kan katanya konon diajarin pikiran, perasaan, kehendak. Saya ambil dua, pikiran dan perasaan. Softwarenya manusia di pikiran perasaan. Nah, sementara perasaan itu karena tidak nalar gitu. Maksudnya karena ketika perasaan itu mendominasi maka nalar itu berkurang. Gitu. Jadi kalau ditanya ke pendidikan, proses penalaran itu makanya kan ada istilah high order thinking gitu loh. Jadi itu kan lebih dari sekedar menghafal, makanya ada menganalisa, mengevaluasi, menciptakan. Nah, itu kita tahu teorinya, tapi bagaimana penerapannya di pendidikan gitu. Makanya kan kalau di masyarakat kenal sumbu pendek, buat saya sumbu pendek itu karena kurang nalar gitu. Jadi ya, karena gampang emosi itu kurang nalar gitu. Karena logikanya, perasaan itu bisa diartikan, bisa dilogikakan begitu. Perasaan yang dilogikakan berarti ya. Perasaan itu bisa dilogikakan. Bisa dilogikakan. Oke. Sebelum nanti kita tadi ini udah agak banyak nih. Saya udah notice beberapa hal ya, terutama untuk emosional. Ini kan sangat berdampak juga nih untuk kesehatan mental. Kemudian tadi juga kita bahas tentang pendidikan, yang mana belum sampai sekarang Indonesia belum punya solusi yang baik untuk memajukan hal itu ya. Nah, nanti di segmen kedua kita akan bahas berkenaan dengan kesehatan mental dan bagaimana mengenalinya. Apakah kita sudah menjadi orang yang sehat secara mental gitu. Namun kita jeda dulu untuk sesi pertama ini Mas Albert, dan kita akan lanjut nanti di sesi kedua. Terima kasih.
podcast kita. Kita lanjut lagi nih diskusinya Mas Albert berkenaan dengan kesehatan mental tadi. Tadi kita sudah ngobrol banyak berkenaan dengan faktor-faktor penyebab kesehatan mental yang mana kita juga bahas Gensi gitu. Nah, untuk sekarang sebenarnya kesehatan mental itu seperti apa sih Mas? Orang kan kalau saya ngobrol kesehatan mental bersama generasi saya itu malah jadi jatuhnya dinasihati balik gitu. Nah, sebagai praktisi NLP, sorry, itu bagaimana sih kesehatan mental itu sendiri? Gini ya, kadang kita terlalu gampang ya menggunakan istilah-istilah yang muncul di masyarakat, misalkan healing, toxic. Nah, aku lagi nggak sehat gitu ya. Ternyata tergantung sih ketika berpikir dan emosi, menurut saya 2 faktor. Yang pertama pikiran, cara kita memaknai sesuatu itu penting gitu ya. Kita ini manusia adalah makhluk pencipta makna gitu. Artinya kita dalam situasi yang kita hadapi, kita merasa tadi yang sudah saya singgung, pertama kita ini korban atau pelaku. Yang kedua itu memberdayakan kita atau tidak. Contoh toksik itu harus dijauhi, belum tentu gitu. Ya tergantung, contohnya kayak polisi gitu ya, seperti polisi dia harus mengintai penjahat untuk menangkapnya, pengen operasi tangkap tangan gitu ya. Dia harus menyamar dan sebagainya, intel-intel itu. Itu kan dia harus berkumpul di istilahnya mungkin bahasanya lingkungan yang negatif gitu loh. Gitu. Nah, tapi kan dia harus kumpul di situ karena tugas, tapi itu memberdayakan dia harus cari strategi dan sebagainya. Dia bukannya dipengaruhi dan menjadi negatif, tapi dia mengelola itu gitu untuk menjadi mungkin jadi prestasinya buat dia. Jadi tergantung juga cara memaknai gitu. Apakah ini dihindari, dijauhi atau dikelola gitu. Jadi pertama cara pandangnya, lalu juga kemudian kita harus membedakan antara ini fakta, perasaan, opini gitu. Ya contohnya saya sakit hati gitu ya karena dikatain anjing gitu ya, maaf gitu ya. Lah padahal kan itu JING jadi bolak-balik strukturnya cuman A, N, J, huruf-huruf itu aja gitu loh. Ketika dibolak-balik lalu juga dengan intonasi dan konteks tertentu, intonasi dan apa itu istilahnya, naik turunnya nada aja gitu. Jadi kenapa kita mesti marah? Kan kenyataannya ada orang yang sampai kilaf namanya istilahnya gitu ya. Ada kenapa dengan hal yang sama orang lain bisa biasa saja, yang lain kok enggak apa-apa gitu ya. Itu tergantung itu caranya, bagaimana dia melihat itu gitu. Apa dia opini atau fakta. Faktanya cuman nada dengan konsonan hurufnya anjing gitu aja gitu loh. Tapi itu kan hanya opini dia sehingga mempengaruhi perasaan. Yang berikutnya yang prinsip penting adalah batasan gitu. Yang baru-baru ini ada kejadian guru atau apa yang di Bandung bunuh diri. Itu menurut saya karena overthinking. Overthinking itu yang over gitu ya. Jadi berpikir lebih karena tidak mengenali batasan mana yang dia bisa selesaikan. Dia gelisah boleh, tapi masalahnya solusinya apa. Dan solusinya itu dia harus mengubah kenyataan atau dia harus mengubah persepsi. Jadi situasi yang ada ini, saya kalau mau mengubah berarti harus dalam ruang kendali saya atau ruang pengaruh saya. Kalau saya tidak bisa ngapa-ngapain, tidak punya kuasa, tidak punya wewenang, dan misalkan ya itu jadi percuma gitu loh. Jadi di luar kendali kita, betul. Jadi akhirnya kan ada muncul 3 lingkaran, itu lingkaran kendali, lingkaran pengaruh, dan tanpa lingkaran. Itu dari sisi perasaannya gitu. Jadi kemudian kalau itu jadi tidak gampang lah ya ngomong kita lagi sakit, indikatornya apa gitu. Ya itu jadi ini ya, mungkin kalau misalnya sudah dijelaskan seperti ini, orang akan sadar bahwa posisi sekarang itu sebenarnya seperti apa. Apakah memang saya sakit secara mental, atau memang ini pikiran saya sendiri yang menyebabkan saya punya pandangan-pandangan menjadi sakit gitu kan. Nah, cara untuk memahami bahwa kondisi saya ini sedang tidak sehat secara mental itu apa sih indikasinya? Justru dari awal ya, apakah saya sakit gitu. Jadi misalkan ya ini saya mungkin bosen, saya jenuh gitu. Konflik pun juga ini yang masalah perasaan saya marah, tapi kenapa tiba-tiba saya marah ya gitu. Maksudnya marahnya ini kenapa gitu. Jadi
Atau ketika, konflik gitu, apakah karena saya ada dalam posisi seperti ini, terus saya tidak bisa memahami pemikiran Anda gitu di seberang gitu, lalu saya harus bertukar posisi, lalu atau saya harus jadi penonton gitu ya untuk memahami kita ini sebetulnya sedang ngapain sih sebetulnya. Jadi, eee, nggak ada nggak buru-buru lah ya istilahnya, saya lagi sakit, saya ini enggak sih ya, mungkin kita satu bisa juga ada kemungkinannya belum tahu caranya gitu. Yang kedua bisa karena ini pikiran, yang ketiga balik lagi ini masalah perasaan gitu. Jadi mengelola perasaannya gimana, gitu. Contoh ketika konflik, oh berarti hal yang penting. Jadi bukan hal yang dikonflikkan itu sendiri yang penting, tapi justru kenapa ini menjadi konflik, hal penting apa yang saya terganggu gitu. Misalkan orang dikatai tadi gendut buat orang biasa, tapi orang lain kok merasa marah atau buat orang dikata-katain orang tuanya dia ngomong, "Kamu boleh menghina saya, kamu boleh ngata-ngatain saya, tapi jangan singgung nama orang tua. Sekali-sekali kamu bawa keluarga," istilahnya marah dia. Nah itu kan batasan-batasan yang dia juga harus kenali, trigger-nya apa yang memancing dia emosi, ya terus dia harus mengakui bahwa yang penting buat saya ternyata keluarga saya, gitu. Ya, Batasan-batasan, dalam diri kita atau iya, bonding ya dalam iya, diri kita yang memang sudah harus jelas gitu. iya, Eee, Kalau tadi, pembahasannya arahnya ke apa namanya, apa itu, kesehatan mental dan faktor-faktornya, semisal gini Mas, karena banyak sekali orang ketika dibilang kamu tuh sakit secara mental, mhm, bukan kamu sakit, fisik dan lain-lain. Nah, banyak orang yang tidak, mau jujur dengan dirinya bahwa saya itu betul, sakit secara mental. mhm, Nah, saya sendiri masih agak-agak susah untuk bilang bahwa kamu tuh perlu loh ke psikolog, psikiater dan lain. Tapi gimana sih menyadarkan orang untuk, hal itu? pertama buat saya gini aja sih kayak apa, kalibrasi lah atau mungkin ada cek ya default-nya atau reset factory gitu loh. Jadi, eee, dan kadang juga kita mesti punya batasan ya, mana lampu merah, lampu kuning, lampu hijau yang nentukan kita. Kita juga bisa tanya sama orang, tapi juga ndak selalu harus dengerin semua kata orang gitu. Jadi, contoh tapi lebih ke saya lebih suka ke memberdayakan atau optimal atau tidak gitu. Jadi kalau, mengakui bahwa sakit itu bukan biasanya pakai istilah lain sih, maksudnya saya pakai istilah gini, kondisi yang saya perlu perlu ngapain nih gitu. Saya perlu menyembuhkan diri sendiri, self healing itu tadi, Mhm. atau sebetulnya bukan atau mungkin istilahnya memperbaiki, atau kedua, eee, itu kayak di obat-obat itu kemasan obat-obat adalah bila sakit berlanjut maka hubungi dokter. Jadi sebelum sampai ini kan kita bisa beli yang istilahnya tolak angin flu dan sebagainya ya, bukan bukan sponsor ini gitu. Jadi itu, apa namanya, pertigakannya itu ada orang flu itu merasa flu ada yang minum jahe, ada yang makan cabai sebanyak-banyaknya, ada yang tidur. Nah, orang tahu nih, aku ini lagi butuh apa ini sebetulnya gitu. Jadi mengakui aja bukan sakitnya, tapi pakai istilah quote-quote yang dipakai itu, "It's okay not to be okay," gitu. Bahwa saya lagi sedang tidak baik-baik saja. Nah, sedang tidak baik-baiknya aja ini relatif gitu. Saya merasa tipe saya default-nya saya itu saya ndak pemarah. Mmm. Tapi kok tiba-tiba marah dan ini ternyata sudah melukai, kita bisa tanya sekitar kita, "Hari-hari ini kamu merasa aku berubah nggak?" Gitu, atau, "Hal apa Oh, yang perlu iya iya iya. diperbaiki?" Itu bisa saja tanya sama temen atau kadang kita sendiri punya alarm, "Nih kok rasanya kenapa ya aku gampang marah ya?" Beda gitu Iya, ya, gitu ya. gitu. Oh, gitu. Mhm, Beberapa hari yang lalu tuh saya dapat, curhatan nih dari salah mhm, seorang saudara saya gitu bahwa, kok saya sekarang udah banyak, bisikan-bisikan, negatif ya untuk bunuh orang dan mhm, lain-lain. Nah, saya mau bilang bahwa kamu mhm. itu lagi sakit mental nih. Untuk orang-orang yang sudah akut seperti itu gimana Mas untuk kan susah dibilangin ya, Betul, kalau kamu tuh sakit loh sekarang tuh. betul. Mmm, jadi gini ya, kalau sudah sampai ke suara itu karena kadang kita self talk itu ndak punya panduan. Oh Gitu gitu? kan ya, karena kan semakin kita bertanya kalau pertanyaan salah, prinsipnya gini, pertanyaan salah jawaban salah. Iya. Jadi kalau dia tidak tahu metode pertanyaan ya, dia akan semakin dalam hal yang salah gitu, gitu. Jadi perlu,
misalkan pola pertanyaan, jadi diajari cara bertanya dalam pada diri. Yang kedua memang tidak menutup kemungkinan di Indonesia ini masalah klinik dan itu juga masih punya faktor. Artinya roh jahat itu ada gitu. Ini faktornya sudah ke dunia agama atau dunia psikis gitu. Nah di psikis sendiri ada macam-macam. Ada yang memang dia tidak mampu dan tidak mau atau tidak menyadari itu mungkin bisa jadi bukan ke motivator atau psikolog dan sebagainya, tapi justru terapis. Gitu dia harus dipulihkan dulu, dia diriset dulu sampai ke batas sehat gitu istilahnya batas ini. Lalu kemudian dari situ tergantung nih kalau dia lebih kemampu atau tidak mau atau perlu dimaksimalkan lagi dengan coaching. Jadi baru penanganan berikutnya gitu. Oh gitu. Berarti balik lagi ke ini ya tema kita mental detox itu, detox pikiran itu arahnya ke sana ya. Yang perlu dilakukan ketika orang yang sudah itu kan udah akut ya Mas ya maksudnya. Udah mulai Kalau akut belum tentu sih. belum tentu. Jadi misalkan gini, memaknai kegagalan. Kalau kita bertanya pada diri sini, kenapa ya aku gagal? Itu ada berapa hidup ini tidak selalu mendapatkan jawaban gitu. Iya betul. Kenapa banyak orang miskin di sekitar kita? Kenapa banyak ini? Kalau pertanyaannya mengapa kita tidak menyadari apa yang kita mau, salah pertanyaan tidak habis dan akhirnya menjatuhkan diri sendiri gitu. Apa gunanya aku dan sebagainya. Itu karena salah bertanya sih. Itu kalau kamu mau berguna ya pertanyaannya bagaimana caranya berguna, nggak usah mikirin kenapa gitu. Mestinya mengapa boleh gitu, tapi berikutnya jangan larut dalam mengapa nggak habis gitu lah. Iya Terus iya pada betul, titik betul. akhirnya solusinya apa ini gitu, kamu mau gimana, caranya apa, hal yang paling kecil bisa dilakukan sekarang apa kalau gitu, terus kamu butuh apa, butuh teman atau butuh apa yang kamu perlukan untuk mencapai apa yang kamu mau gitu. Jadi kalau soal akut belum tentu karena kadang dia juga nggak cerita ke orang atau salah bertanya ke orang lain, komunitasnya juga mungkin nggak dapat yang frekuensi lebih positif, terus kemudian salah bertanya pada diri sendiri, akhirnya kan salah bertanya pada diri sendiri bisa merusak gitu. Kenapa macam-macam lah, akhirnya kan ke kenapa aku begini, kenapa orang tuaku dilahirkan di keluarga seperti ini, Akhirnya malah kenapa jadi muncul betul, pertanyaan-pertanyaan kenapa aneh masa ya. laluku begini, kenapa aku sekolah begini. Nggak habis gitu. Masa lalu semua orang punya masa lalu. Akhirnya kan sekarang ya yang ada sekarang dan yang ke depan gimana gitu. Setiap orang bisa ngambil keputusan yang salah misalkan seperti itu. Ya memang berarti tadi ya kita harus menyadarkan orang lain bahwa jangan sampai kamu salah bertanya pada diri sendiri gitu kan. Betul. Kalau di metode coaching sendiri juga di ini nggak dipraktekkan untuk sama sih coaching sendiri itu sebenarnya kan kalau orang melihat tuh coaching itu sebagai guru. Kita mau datang ke coaching, ke trainer itu kan mau mencurahkan masalah dan mau cari solusi. Nah, kalau sebenarnya dari coaching sendiri bagaimana, Mas? Jadi dia harus sadar Harus sadar coaching kuncinya. itu gitu. Jadi pertanyaannya gini, sadar nggak dengan apa yang kamu rasakan? Gitu. Misalkan contohnya kalau pakai salah satu model skor itu ya, gejala apa atau apa yang kamu saat ini kondisimu seperti ini itu kondisi apa yang terjadi gitu. Dia harus bisa menjawab. Lalu juga penyebabnya apa kira-kira menurut dia, lalu apa yang dia inginkan gitu, lalu solusinya apa, butuh apa, langkah-langkahnya apa, dan untuk memastikan misalkan ada orang pengen olahraga pagi, berarti solusinya misalkan bangun pagi, tapi Iya. untuk memastikan bangun pagi sendiri kan suatu masalah gitu kan, jangan tanya kenapa ya aku nggak bisa bangun pagi, nggak akan mengubah apapun Ya gitu. itu masalahnya. Ya jadi pertanyaannya gimana caranya bangun pagi, contoh pasang alarm. Iya. Nah kalau sekarang pasang alarm nggak berhasil, gimana caranya? Apalagi plan B-nya gitu. Sampai kamu harus berhasil olahraga pagi gitu. Nah itu oke minta tolong orang tua bangunkan gitu misalkan. Ya, jadi fokusnya kepada solusi, fokusnya kepada pemberdayaan. Dan itu ada di orang itu. Dan kita punya beberapa prinsip. Contohnya orang itu selalu memilih yang terbaik untuk dirinya. Oke. Dia ada dari sekarang sampai ada sekarang ini kan tergantung dari apa yang dia ketahui, apa yang dia dasar keyakinan dia gitu. Lalu juga setiap yang kita ngomong bahwa negatif pun hal negatif itu selalu punya maksud baik gitu. Orang bohong gitu, ada orang pencuri susu. Mungkin karena niatnya supaya anaknya minum susu karena dia enggak punya uang gitu. Pasti ada niat baiknya. Nah, jadi kita bisa membedakan tetap melihat orang itu dia orang baik, Iya. tapi langkah-langkahnya mungkin belum tepat gitu. Oke.
Menarik. Ya. Tadi berkenaan dengan bagaimana metode coaching ya. Nah, selanjutnya di segmen ketiga nanti kita akan memperdalam berkenaan ilmu coaching di solusi-solusi tentang permasalahan-permasalahan seperti ini. Dan kita break dulu sebentar untuk lanjutkan nanti di segmen ketiga, dan di segmen ketiga nanti kita akan lebih seru lagi pembahasannya. Jadi jangan sampai kemana-mana karena kita masih akan berlanjut lagi. Baik, teman-teman, terima kasih masih di podcast Diskusi Nalar bersama Mas Albert Hananto Prasetyo, seorang coaching dan trainer. Kita lanjut lagi Mas Albert. Kalau tadi kita udah bicara kurang lebih berkenaan dengan mental health, terus kemudian metode coaching sendiri. Nah, berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Apa sih solusi-solusi yang dihadirkan seorang coaching dan trainer untuk misal nih ada seseorang yang mengeluh, saya kok sekarang performanya di perusahaan kah atau di sekolah kalau dia lagi seorang mahasiswa kok kurang ya. Metode seperti apa atau solusi seperti apa yang dihadirkan oleh seorang coaching dan trainer gitu? Ya, jadi kalau tadi kebetulan case-nya yang diangkat performa, artinya dia mau, tapi dia mau dan mampu, cuman istilahnya seperti stuck gitu ya, atau enggak ada ide kreatif atau pengen breakthrough gitu, atau pengen sesuatu yang lebih, itu lebih ke coaching sebetulnya. Jadi kita coaching itu meyakini setiap orang tuh punya terbaik, dia tahu solusinya, setiap masalah ada solusinya gitu. Jadi itu yang dihadirkan dari coaching gitu. Orang akan datang ke coaching, ke coach itu akan ditanya gitu, siap ditanya, kita ndak boleh intervensi kalau ke coach gitu. Gitu. Jadi kalau soal mental health, sebelum ke pertolongan sebetulnya setiap orang tuh bisa menjadi sehat sih menurut saya. Karena lebih baik fokusnya gini, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi Pencegahan itu ya. jadi tidak fokus kepada penyembuhan gitu, gimana caranya dari sakit ke sehat gitu, sembuh gitu kan. Tapi bagaimana supaya kita tidak menjadi sakit gitu. Tapi lebih saya contohnya gini, Iya. banyak orang gini gagal move on gitu atau tidak bisa memaafkan. Kenapa enggak jadi orang yang punya lapang dada gitu, maksudnya bukan gym ya, maksudnya lebih ke leluasaan hati gitu, nggak gampang jadi orang yang disakiti gitu, nggak gampang jadi orang yang gampang tersinggung. Kenapa nggak jadi orang yang gampang bad mood atau apa gitu ya. Jadi naik turun gitu, merasa aduh kalau seneng-seneng. Kita belajar itunya mengelola perasaan, mengelola cara berpikir, nggak negative thinking gitu atau nggak overthinking. Jadi pertanyaannya bukan gimana caranya udah terlanjur overthinking gitu, depresi. Tapi lebih ke bagaimana menjadi orang yang tangguh gitu, menjadi orang yang kuat. Bayangan kami adalah coaching trainer itu ya orang yang bisa mencari
solusi buat permasalahan diri. Ternyata malah diri sendirilah yang menjadi Ya, menjadi bisa, ini ya solusinya gitu. bisa. Nah, pencegahannya kalau misal tadi kan solusinya. Hmm. Seorang manusia bisa menjadi solusi bagi dirinya sendiri gitu, nggak perlu seorang orang internal. Nah, pencegahan kalau semisal kasusnya adalah balik lagi tadi Gen Z dengan stereotip yang seperti itu. Pencegahannya seperti apa sih? Contoh ya, saya tetap tadi yang pikiran kan mungkin sudah beberapa saya singgung tadi ya. Kita tuh mesti punya batasan gitu. Bonding. Ya, jadi contoh, orang pacaran gitu kan ya, satu punya mah gitu, asam lambung, terus kalau makan terlambat asam lambung kumat, terus dia janjian ngedate, pacarnya masih aktif di senat gitu ya, terlambat jemput, terus marah-marahin, "Gara-gara kamu, aku jadi asam lambungku kumat." Nah itu, satu itu menyalahi prinsip, jadi player atau jadi korban gitu. Kalau berarti itu kan menjadi korban gitu, nyalahin, saya sakit ini karena orang lain gitu loh. Lalu dia harus punya batasan karena dia yang bisa mengendalikan dirinya sendiri, dia tahu kalau makan terlambat asam lambung kumat, ya dia harus bagaimana mengelola asam lambungnya itu gitu, entah dia makan dulu cemilan dan sebagainya. Yang kedua, soal perasaan gitu. Jadi kita ngelihat ini fakta atau opini yang tadi saya bilang, saya kemarin ngasih contoh di acara lain kan pakai topi atau mungkin saya tadi masuk di sini saya pakai kancing semua gitu ya. Ini orang culun gitu. Orang dengannya gampang dengan berasumsi gitu. Hanya dalam satu sekian detik orang bisa ngomong, "Oh ini, apa namanya, culun, ini kelihatannya nggak asik orangnya," gitu. Kita kadang sudah cepat banget menyimpulkan sesuatu. Terus kedua masalah di masyarakat kita kadang juga, eee, apa namanya, yang memberi itu cuma 2 pilihan, kalau nggak baik, buruk gitu loh. Padahal mungkin, eee, baik buruk itu nggak bisa dinilai, satu satu konteks, satu peristiwa, terus juga kenapanya. Jadi kita gampang menyimpulkan kalau orang tua ini bos begini keras, ini nyaman. Nggak seperti itu gitu, tergantung situasinya seperti apa. Itu soal pikiran ya. Lalu kedua soal perasaan. Masalahnya di perasaan misalkan. Nah kalau perasaannya misalkan sedih gitu, jadi sedih. Kenapa orang bisa sedih gitu ya? Jadi, karena kepemilikan gitu, kepemilikan kita merasa, itu punyaku sehingga ketika itu ndak ada atau diambil atau meninggal kita sedih gitu. Yang kedua, perasaan kecewa, logikanya kan kecewa karena harapan dan kenyataan berbeda, harapannya lebih baik, kenyataan lebih buruk, maka itu kecewa. Tapi sebaliknya ketika tidak berharap atau harapannya lebih jelek, dapat sesuatu yang lebih atau ndak mengharap diberi apa-apa kemudian diberi, kan pasti bersyukur gitu loh. Jadi perasaan itu ada definisinya. Jadi kalau kita sadari, yang penting sadari dulu bahwa saya ini, perasaan apa yang saya rasakan lalu kenapa kok bisa muncul gitu. Sebaliknya ketika tadi soal pikiran juga, posisi saya ini siapa sih sekarang ini? Saya posisi pelaku nih, sekarang coba saya geser sebagai pengamat gitu, atau, oh ini faktanya yang saya lihat hanya orang berkacamata kancingnya dikancing gitu. Kemarin saya pakai acara pakai, topi badut gitu ya, gitu. Ini hanya semacam benang berwarna aja yang tak taruh di kepala gitu loh. Ada orang bilang, "Oh itu konyol, sakit jiwa," gitu. Orang gampang menyimpulkan hanya dari aksesorisnya gitu. Gampang menyimpulkan ya. Iya, jadi kita harus sadar diri bahwa ini yang saya lihat cuman fakta loh sebetulnya dengan, rambut berwarna gitu. Tapi kita menyimpulkan, kita kasih nama, wah ini orangnya, pembicaranya ini agak sakit jiwa ini, kekanak-kanakan. Atau saya kayak pakai belangkon, oh pembicaranya Jawani banget gitu. Itu kan karena kita, ini berarti yang istilah Jawani, ini konyol itu hanya maknanya, orangnya kan enggak. Maksudnya kita hanya lihat, maksudnya ada sosok pria, hanya pakai kain yang dibentuk sedemikian rupa yang kita sebut istilahnya belangkon gitu. Kenyataannya enggak, lebih Itu ke pernyataan ya. kenyataan dan yang kita berikan embel-embel labelnya kan hanya opininya aja, Oke. gitu. Nah, banyak hal gini Mas, berkenaan dengan kesehatan mental ini sangat berkaitan nanti dengan, emosional, kecerdasan emosional gitu. Nah, bagaimana sih Mas sebenarnya supaya kita tuh paham betul supaya, tidak bisa cerdas secara emosional gitu? Karena banyak sekali, di satu waktu ketika kita sedang terutama saya sedang berkuliah, banyak yang diurus, terus kemudian beban kuliah. Nah, supaya emosional kita tidak berdampak buruk, tidak mengarah ke hal-hal yang buruk itu seperti apa sih Mas?
Yang pertama mestinya dihapus itu adalah istilah mood. Nah itu, Gitu. moody ya. Ya moody itu nggak bisa karena kayak contoh tentara, jadi ayah, menjadi ibu tuh ndak melakukan karena mood, Iya, karena melakukan karena tanggung jawab dan komitmen, gitu. Bahkan cinta pun kan juga ndak bisa mood, gitu. Jadi betul. berdasarkan komitmen tanggung jawab. Yang kedua, perasaan itu bisa dimanipulasi, gitu. Jadi, eee, Itu bagaimana Mas, Masnya? Perasaan jadi bisa dimanipulasi? ada istilah-istilah yang umum tuh kita sering dengar, kadang istilahnya mungkin nggak sama tapi mirip, itu ada deja vu. Oke. Itu. Atau ketika Anda bisa membayangkan dan bisa mengakses semua ingatan Anda tentang kapan Anda, merasa happy banget, atau kapan Anda merasa Anda sangat fokus banget mengerjakan sesuatu. Nah, ketika itu Anda bisa akses dengan panca indera Anda, bagaimana bagaimana rasanya, bagaimana yang Anda lihat tentang diri Anda waktu itu apa yang Anda dengar, semakin dan dioptimalkan istilahnya kalau ini editing video semua, Iya. warnanya dicerahkan, suaranya di-clear-kan, semakin itu jelas, itu bisa diakses lagi, dibayangkan lagi, itu bisa macam-macam cara, termasuk salah satunya misalkan seperti Superman. Superman kan kalau ganti baju langsung jadi manusia berbeda, ada ruangan. Nah sama, bayangkan itu di ruangan tertentu, atmosfer atau auranya itu, kemudian Anda masuk di situ dan serap itu menjadi energi. Anda butuh apa waktu itu? Anda butuh emosi apa? Emosi bahagia untuk atau perasaan itu atau juga tanya gitu, apa yang membuat, saya bahagia? Iya. Nah kemudian, diakses lah istilahnya ke situ, ingatan itu, terus kebutuhan itu atau strateginya bisa dengan beberapa cara gitu. Kalau tadi supaya kita bisa optimal Mhm, memanfaatkan kecerdasan kita, mhm. baik kecerdasan emosional, di NLP sendiri belajar nggak hal itu? Iya belajar Itu belajar. metodenya seperti apa Mas? Bisa dijelaskan nggak? Ya tadi seperti, apa namanya, mengedit sebetulnya dari pikiran. Pikiran itu mirip dengan kalian editing video, gitu. Jadi kalau contoh, eee, orang kita trauma, kita, apa namanya, ada orang marah-marah sama kita, ingatan kita itu, ya tinggal diedit aja coba gitu. Kalau misalkan yang marah-marah itu dikasihin baby doll atau kayak badut itu ya, warna-warni, rambutnya warna-warni, terus dia bertingkah Iya. lucu, kita kan nggak jadi marah. Gitu. Iya. Terus kalau suasana lagu sedih gitu, kita ganti ganti lagunya gitu, lagu-lagu kartun gitu. Susah untuk sedih, untuk nangis Iya, gitu. betul. Gestur tubuh pun juga sama, tubuh dan jiwa itu satu. Gitu. Ada orang yang kalau sedih, kalau bayi aja nangis, kadang kita yang gendong tuh ngomong, lihat atas gitu, ada cicak atau ada balon tuh di atas." Kenapa? Kepala itu ndak bisa, kalau nangis tapi kepalanya mendongak itu ndak bisa nangis. Gitu, jadi Oh bisa gitu, dimanipulasi. Terus iya. itu kan contoh sederhananya tanpa kita sadari, capek, orang tua nyuruh, kita nggak jalan, "Ma capek," adik aja yang disuruh. Tapi ketika ditelepon pacarnya, "Mas jemput aku," langsung berangkat. Itu kan makanya perasaan itu bisa dimanipulasi. Oh itu maksud Iya, jadi perasaan kan bisa bisa dimanipulasi. contoh sama kita tuh tidak bisa membedakan imajinasi dan fakta. Orang suruh pejamkan mata, coba kamu pulang imajinasikan kamu pulang sekolah, suasananya panas, kamu habis Hmm. olahraga, kamu haus, kamu buka kulkas, tercium bau jeruk, kemudian kamu mulai, apa namanya, lihat dan rasakan, ludah kita itu akan memproduksi lebih banyak. Kita berpikir kita akan beneran minum jeruk, sehingga ludah kita walaupun hanya imajinasi, ludah kita akan memproduksi lebih banyak. Kan kita nggak bisa membedakan imajinasi dan fakta, Oh gitu gitu. ya. Itu bagaimana kita sadar betul supaya kita bisa mengoptimalkan, pikiran kita sendiri Betul. untuk Contoh lain lagi, kata jangan itu malah membuat orang menyuruh melakukan. malah, Nah, memancing berarti ya? ya jadi bisa juga teknik mengedit gitu ya, ditumpuk. Otak kita nggak bisa di-delete. Jangan itu malah makin menjadi-jadi. Jadi bisanya itu kayak semacam di komputer di-replace, ditumpuk gitu. Gambaran Mmm, negatif kita tumpuk, sementara kalau editing video itu kan ada bokeh. Jadi iya. gambaran yang bikin trauma itu misalkan jadi hitam putih, jadi nggak bersuara, sementara ditumpuk dengan video yang lebih jelas. Misalkan kita benci seseorang, kita ingat kebaikannya dia, yang membuat kita benci, nggak suka dengan perbuatannya itu, yang negatif itu
dihitam putihkan, di suaranya dihilangkan, dibekukan, di freeze. Sementara ini lebih berwarna, lebih bergerak, lebih kelantang, ditumpuk ingatan kita bisa dengan cara itu. Jadi dimanipulasi bisa. Oh gitu ya. Menarik, perasaan bisa dimanipulasi, tapi kita juga harus logis juga dengan perasaan gitu kan ya. Ya, ketika kita makin kritis, makin emosi kita dikurangi intensitasnya gitu. Itu tadi pembahasan berkenaan dengan solusi-solusi yang dihadirkan dan kemudian bagaimana kita bisa mengoptimalkan kecerdasan dalam diri kita supaya jelas tuh batasannya ya. Dan nanti di sesi 4 kita akan bahas karena ada beberapa pertanyaan titipan sebenarnya, Mas. Jadi ini masih seputar permasalahan-permasalahan anak perkuliahan sebenarnya. Jadi kita oke teman-teman, kita akan lanjut nanti di segmen keempat untuk membahas berkenaan dengan kesehatan mental itu. Kita ada pertanyaan titipan nih Mas Albert dari kawan-kawan saya di belakang layar ini kan banyak sekali nih. Pertanyaan pertama ini lebih ke permasalahan sebenarnya, agak curhat nih. Menurut Mas Albert sendiri sih bagaimana sih caranya menjadi seorang mahasiswa yang tangguh dan efisien dalam mengelola emosi? Karena kita jujur aja misal dapat dosen yang mungkin datang ke kelas lagi kurang baik nih misalnya, kita juga keikutan kan. Nah, bagaimana sih menjadi mahasiswa yang tangguh secara emosional gitu? Oke. Kalau senjata saya cuma 2 tetap. Oh ya, apa nih? Pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan ini perlu dicatat. Ya, pikiran caranya kita tadi bisa poin-poinnya sudah dijelaskan sih tadi, misalkan pemaknaan kita itu kan kuliah untuk apa, lalu kedua motivasi itu kan mempengaruhi, contohnya untuk siapa, pertanyaannya gitu, kamu sukses untuk siapa sih, untuk orang tua dan sebagainya, biasanya menjadi dorongan tersendiri. Ketiga batasan itu mengenali, wah ini aku lagi nggak baik nih gitu, kuning hijaunya itu, jadi nggak apa-apa bosen gitu. Sadari dulu kamu ini lagi bosen, nggak suka orangnya, nggak suka cara ngomong dosennya, atau asumsi penampilannya aja terus kita sudah berasumsi nih gitu. Atau memang nggak jelas beneran, misalnya saya mau nyatet aja nggak bisa nih, kelewat nih gitu, kepotong sehingga nggak paham. Jadi apanya solusi? Kalau misalkan hari ini nggak paham, ya tanya sama dosennya di luar jam pelajaran misalkan, atau hubungi dosennya, atau tanya teman yang sudah paham. Artinya ya udah selesai, jangan dibawa menerus gitu. Artinya gara-gara kejadian hari ini, besok minggu depan dosennya lagi, ketemu dosennya lagi, merasa gak asik nih. Iya, udah selesai. Kan kenyataannya hanya pengen dapat penjelasan gitu. Kalau udah dapat penjelasan ya sudah, bedakan antara fakta atau perasaan gitu. Jadi itu, lalu fokus pada solusi kan itu tadi juga sini tuh. Fokus pada solusi. Ya. Lalu juga sadari gitu lah, kenapa misalkan enggak efektifnya misalkan gitu. Contoh duduk di belakang bikin tidur, duduk di belakang diajak ngomong. Ya solusinya ya harus misalkan diselesaikan. Solusinya apa? Sadari dulu, akui dulu gitu loh. Gitu. Ketika tidak fokus, saya orangnya gampang bosenan atau gampang sedikit-sedikit lihat handphone.
Ya akui dulu setiap orang punya persoalan kan berbeda-beda. Jadi kalau pertanyaan ini kan juga repot gitu karena kan general ya. Jadi sadari dulu kelemahannya apa, sadari dulu pemicunya sadari dulu, apa, triggernya apa, kebutuhannya apa. Lalu kemudian kalau soal perasaan atau sebelum masalah perasaan ada lagi editing video. Itu juga bisa. Contoh kita mau hatinya kita menertawakan dosen bisa walaupun suasananya garing gitu ya. Kita coba lihat gurunya bapak dosen gitu, dosennya cowok, kita kasih daster gitu kan, misalkan dengerin gitu loh. Jadi kita sambil dengerin sambil bayangin, ya enggak apa-apa gitu. Maksudnya sesuatu yang pokoknya apa aja yang bisa dilakukan untuk itu. Ya tergantung situasional juga, makan itu bisa menolong kita fokus ya enggak apa-apa, atau menggambar, ada orang yang visual gitu enggak harus tulisan. Banyak Ini hal ya bisa. Jadi fokus pada solusinya. Ada orang yang lebih memahami dengan cara digambar atau mind mapping sebagainya bisa. Terus tadi bisa mengakses suasana gitu. Jadi bukan SUA tapi kalau kami istilahnya SWA, suasana atau state kalau bahasa Inggris. Jadi untuk aku bisa fokus ini aku butuh lebih dari perasaan sebetulnya. Butuh kayak kesatuan tubuh jiwa yang seperti apa yang aku butuhkan untuk bisa memahami dosen ini gitu. Contohnya itu tadi bisa diakses kayak pengalaman masa lalu atau bayangin orang lain. Orang lain itu bisa untuk bisa sukses sebenarnya butuh fokus, butuh antusias, butuh semangat. Nah, bisa enggak kita bayangkan yang 5 indera lalu kita serap itu ada teknik-teknik seperti itulah. Lalu perasaan. Nah, sebetulnya perasaan itu kan tadi logika. Nah, itu antara kenyataan atau persepsi kita yang diubah. Contoh, saya kecewa. Nah, bisa ngomong sama dosen penyelesaiannya, "Pak, mbok jangan begini, Pak, mbok diselipin guyonan." Gitu, "Pak, jangan bosenin ngomong." Misal, berani enggak ngomong ke dosennya. Kalau tidak berani atau tidak ada solusi itu, makanya persepsinya kita jangan dibangun yang terlalu tinggi. Dosen itu harus muda, harus atraktif, harus lucu. Yang mengharuskan siapa? Kan kita sendiri. Diri sendiri ya. Jadi bisa pikiran atau perasaannya yang tinggal yang mana ini gitu. Berarti memang kita harus jelas dulu, sadar betul apa keinginan kita, kemudian baru mungkin ada berapa ya? Ada sadari betul realitanya apa? Ya kenyataannya bagaimana? Iya. Kemudian baru kita bisa melihat permasalahannya secara ada gap kan muncul ada gap antara kenyataan dan harapannya kita nih. Kita maunya harusnya begini, standarnya kita begini nih. Ini kan pasti yang kita sebut kemudian jadi itu masalah. Harapan tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Atau malah kebalikannya, kenyataannya nggak sesuai harapan kita. Oke. Tadi saya agak notice di ini. Ketika kita sudah sadar betul akan hal itu, akhirnya kan kita harus fokus pada solusi. Nah, orang kan agak susah Mas kalau udah di ranah solusi. Kita selalu berlarut-larut pada pikiran sendiri bahwa saya itu ini, si itu tuh kayak gitu. Nah, gimana sih kita lebih sehat menanggulangi hal tersebut itu? Lebih mudah menemukan mau solusi atau lebih kreatif atau lebih punya banyak pilihan. Manusia itu pada dasarnya suka diberi pilihan. Gitu, adanya pilihan itu suka. Nah, jadi kalau kita pengen punya ide atau punya alternatif solusi, itu kopinya harus kental, pikniknya lebih jauh. Gitu. Jadi iya, pergaulan harus luas, buku harus banyak. Karena itu kita bisa pelajari. Maksudnya itu kita bisa jadi banyak hal yang kita sama lah. Kalau kita database-nya nggak cukup, keputusannya jadi terbatas, pilihannya jadi terbatas. Tapi kalau kita makin banyak pilihan, kita bisa punya banyak pilihan solusi yang lebih tepat gitu. Jadi ya mesti harus keluar dunia kita perluas. Itu berarti kita kalau misal masih stuck pada pemikiran-pemikiran yang seperti itu, kita mainnya kurang jauh berarti. Iya, betul. Kayak berarti Mas Albert ini pengalamannya dulunya anak mudanya ini ya kelihatan aktif termasuk istilah ini loh sekarang lovers haters. Iya, enggak apa-apa dengan haters gitu. Itu kan salah satu sudut pandang yang berbeda dengan kita. Dan tidak digaji pula. Tapi itu sangat mendatangkan. Bagaimana kayak contohnya aja penggemarnya Taylor Swift bisa sampai sebegitunya berpengaruh pada ekonomi negara itu kan. Ternyata
fenomena tersebut sangat ini ya, sangat booming ya di anak-anak muda saat ini ya. Nah, tadi berkenaan dengan emosional. Saya sih lagi agak pribadi ya Mas. Supaya orang-orang teman-teman juga lebih kenal Mas Albert. Kenapa sih setelah kalau kemarin-kemarin saya lihat backgroundnya Mas Albert, seorang sarjana komputer, kemudian sampai sekarang kok bisa menjadi professional coach. Itu bagaimana sih ceritanya? Iya. Jadi pertama kalau dibilang ini karena tidak punya mentor saya satu. Jadi tidak bisa membedakan job dan karir, itu problem. Lalu yang kedua, tapi kan kita semua punya figur pribadi yang berkuasa, artinya Tuhan itu pasti punya cara alternatif lah gitu. Lalu yang berikutnya, saya pengen berubah. Saya bukan tipe orang yang gampang berubah, gampang bertobat itu istilahnya agama itu ya. Jadi lalu juga saya sebagai guru dan sebagainya yang kemudian pengen orang lain berubah. Nah, akhirnya jadi saya belajar ke NLP, ke hipnosis, lalu belajar gimana sih caranya orang berubah. Nah, itu kan softwarenya ada di otak. Itu kesimpulan saya ada di otak. Makanya belajar soal otak. Dan kemudian ketemu dengan coaching. Kenapa? Karena ternyata perubahan itu kalau dari luar nggak permanen menurut saya, atau nggak kurang lah gitu. Jadi juga merasa kayak kita ini dimanipulasi gitu, jadi nggak original. Sehingga saya sekarang menyimpulkan dan lebih suka atau memilih jalur coaching gitu, karena perubahan itu dari dalam orang itu, bukan disituasikan gitu. Jadi bukan direkayasa dan manipulatif. Jadi itulah perjalanan sampai ke sini gitu. Jadi dari saya pribadi, kemudian perjalanan waktu, kebutuhan untuk mengubah diri dan mengubah orang lain. Muaranya di coaching ya. Tapi sebetulnya kalau dari soal mental health dan sebagainya, bukan untuk cari duit sebetulnya awal, untuk menyembuhkan diri saya sendiri. Oh gitu. Oh ya memang Gitu. mungkin saya agak mirip. Saya kenapa agak tertarik dengan mental health? Mungkin karena saya juga secara kesehatan mental juga sering terganggu gitu ya, sering terganggu. Dan akhirnya muara yang dipilih Mas Albert untuk bisa kemana-mana itu dari jalur coaching ya. Mas Albert, ini agak ini sih agak di luar konteks ya. Dari pembahasan kita, tapi saya mau tanyakan kalau Mas Albert, apakah betul permasalahan yang ada di anak muda sekarang, kalau dari kacamata Mas Albert itu karena perkembangan teknologi, terutama di media sosial? Karena sekarang kita lihat bagaimana kekuatan atau bisa dibilang netizen 062 ya, plus 62 lah ya sorry, itu sangat luar biasa. Nah, apakah karena media sosial juga bisa nih berpengaruh pada Saya kesehatan? menganggap situasi apapun di sekitar kita itu netral. Oke. Gitu. Jadi otak itu semua yang kita tangkap panca indera itu netral. Komunikasinya otak gitu. Ya, cahaya, sinar, apapun tuh netral, enggak ada nama. Yang ada namanya di dalam kita. Itu cahaya itu kita bisa bilang silau, suara kita bilang bising, standarnya orang berbeda. Termasuk menilai orang gitu. Yang orang faktanya itu tadi yang saya bilang, kenyataannya kan netral itu. Gitu ya, warna kulit punya warna kulit gitu, tidak stigma kemana gitu loh. Jadi netral, yang di dalam kita ini yang memproses. Nah, mana yang disimpan pun juga tergantung memori. Contohnya kayak seperti kita ke jalan kita jalan bareng lewat suatu jalan yang sama, tapi memori kita yang satu ingat di situ ada apotek, di situ ada warung, itu
itu bisa berbeda gitu. Sama kelas yang sama, dosen yang sama, pengajaran yang sama, tapi mana yang direkam dan mana yang diambil hikmahnya atau ini yang dianggap penting dan ini teringat, yang satu nganggap penting ini, pemaknaan orang istilahnya, apa yang kamu pelajari hari ini itu berbeda satu sama lain karena dari otaknya kita. Jadi sosmed itu tergantung ya kita juga gitu sih. Cuman masalahnya kembalinya ke yang kita bahas atau jadi judul nalar. Gitu. Nalar. Ya nalarnya kita yang kurang dilatih. Itu Gitu. kalau gini ya, menariknya adalah kalau teman-teman ngobrol dengan praktisi NLP, seorang coaching, kan bayangan kita menjadi seorang yang bisa dikatakan nih, saya sedang sakit mental kan, pengennya curhat ngomong. Tapi kalau ngobrol sama Mas Albert itu pikirannya itu solusi terus gitu ya. Ya itu memang berarti cara-cara coaching itu seperti itu ya. Bagaimana diri sendiri juga harus diajak berpikir. Iya, Gitu ya. iya. Ya juga bisa, tapi coaching itu bisa tidak selesai dalam 1 jam. Makanya ada istilahnya sesi coaching, normalnya 1 jam gitu. Dan kita sebelum mulai itu kita bisa sepakati dulu apa yang dari sesi coaching ini apa yang Anda harapkan. Oh gitu. Misalnya motivasi ya kita bicara sampai ke, tapi kan berarti Anda sadar, Anda menyimpulkan bahwa saya kurang motivasi. Anda sadari dulu itu kan gitu. Baru coachingnya berproses sampai Anda termotivasi kan begitu. Atau hari ini baru merumuskan penyebab gitu atau mungkin solusi. Tapi untuk memastikan lagi langkah-langkahnya sesi coaching berikutnya gitu. Oke. Terima kasih Mas Albert. Kita diskusi kurang lebih ini bagi diri saya sendiri semacam menyadarkan bahwa permasalahan-permasalahan berkenaan dengan mental itu kuncinya pada diri sendiri, yaitu bagaimana kita sadar betul posisi kita, bagaimana kita sadar betul apa yang kita mau. Nah terakhir nih Mas Albert, untuk mungkin teman-teman di sana juga sedang mengalami mental yang sedang down, entah itu kalau teman-teman saya lagi ini di sesi ujian ini banyak sekali nih Mas yang perlu diurus proyeknya. Nah untuk supaya kita mental tetap terjaga sehat itu bagaimana? Saya mungkin gini ya, satu, jangan sekali-kali atau pilihan terakhir itu pun juga sebisa mungkin enggak ya, itu soal identitas. Bahwa misalkan gini, identitas itu adalah kalau saya berkata saya petinju, maka petinju itu identitas saya. Tapi saya meninju itu perbuatan. Meninju itu saya bisa enggak sih meninju? Bisa. Harus enggak jadi petinju? Enggak. Tapi kalau petinju dia wajib meninju. Gitu. Nah, identitas kita jangan sampai diganggu. Harga diri kita itu tidak ditentukan dari perbuatan kita. Jadi istilahnya apapun yang terjadi itu tidak akan merusak, jadi tidak perlu khawatir. Artinya ketika gagal pun itu bukan kamu identitasnya saya orang gagal. Jangan sampai menyentuh kepada sayanya yang gagal. Enggak gitu. Berarti gagal itu ketika yang direncanakan dan yang didapatkan hasilnya berbeda. Kalau saya rumusan gagal ya 3 hal. Saya bukan orang gagal, tidak selamanya saya gagal, dan dalam hal ini aja saya gagal. Itu 3 mantra istilahnya gitu. Jadi berarti punya kesempatan untuk lebih baik dan tidak selama-lamanya saya gagal. Dan jangan sekali-kali nyentuh kepada identitas saya orang gagal. Nah kemudian kalau dalam hal bagaimana menghadapi ya fokus pada solusi. Kedua lagi baliknya tadi pikiran dan perasaan. Kita butuh yang mana nih? Butuh pikiran saya yang dicernihkan atau istilahnya gitu dikalibrasi. Kalau bengkel ada spurring and balancing gitu. Jadi atau yang kedua perasaannya. Butuh perasaan seperti apa untuk saya bisa menghadapi itu, fokus atau itu gimana caranya gitu. Fokusnya pada solusi. Oke. Terima kasih Mas Albert. Ini diskusi yang sangat menarik berkenaan dengan mental health karena nggak semua orang bisa membawanya dengan cara yang menarik, Mas. Karena mental health itu kan kebanyakan orang malah jatuhnya menghakimi gitu kan ya. Dan datangnya Mas Albert menjadi apa ya, pembicaraannya itu seperti ini ya yang harus dilakukan, lebih jelas. Jadi tadi kalau sebelum podcast kita bahas
orang dulu mungkin belum ada mentor. Nah, Hmm. kalau sekarang sudah ada orang-orang seperti Mas Abed yang memperjelas Ya. kondisi-kondisi tersebut. Dan terima kasih sudah berkenan hadir. Nanti kita bincang-bincang lagi lain waktu. Ya. Dan oke, itu teman-teman Terima kasih. obrolan podcast kita hari ini berkenaan dengan mental health dan detox pikiran, dan banyak juga tadi kita membahas berkenaan dengan pikiran-pikiran positif yang harus dikembangkan, yang harus ditumbuhkan di diri kita, dan supaya kita juga paham apa mau kita dan bagaimana kondisi kenyataannya gitu. Dan terima kasih sudah menonton podcast kita. Saya tutup. Terima kasih Mas Albert. Dan sampai jumpa di diskusi nalar selanjutnya. Dadah.